Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal nomor 11 dan seterusnya. Simak penjelasan dari part ini. Nanti kalau misal ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan via Japri ya. Nah, seorang laki-laki wafat meninggalkan seorang ibu, kemudian seorang nenek dari ibu, seorang istri, dua anak laki-laki, dan empat anak perempuan. Harta yang ditinggalkan adalah sebesar 600 juta rupiah, serta hutangnya itu adalah sebesar 114.000 rupiah. Selisih bagian yang diperoleh dua anak laki-laki, nah, dan satu anak perempuan. Nah, ini adalah sama dengan berapa gitu anak-anak. Nah, sekarang kalau misalkan seorang laki-laki tadi meninggalkan harta berjumlah 600 juta, kemudian hutang yang dimiliki adalah 114 juta, maka dari 600 juta ini wajib kita kurangi dulu dengan hutang-hutangnya, begitu. Nah, sebenarnya selain hutang, nanti ada juga biaya lain mungkin yang dikeluarkan gitu, yaitu adalah biaya pengurusan jenazahnya gitu. Nah, mungkin yang dimaksudkan dari soal ini adalah bahwa 114 juta itu sudah include dengan hutang pengurusan jenazah tadi gitu ya. Jadi sehingga kalau misalkan dari soal itu tidak diketahui biaya pengurusan jenazahnya berapa, itu berarti kita anggap bahwa 114 itu sudah include dengan biaya pengurusan jenazahnya gitu. Nah, kemudian kalau sudah dipotong dengan hutang, sudah dipotong dengan biaya pengurusan jenazah, baru nanti warisan itu bisa mulai dibagi gitu. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini berarti anak-anak harus tahu dulu bagian dari setiap ahli waris. Jadi di sini meliputi ibu, kemudian nenek dari ibu, seorang istri dan dua anak laki-laki beserta empat anak perempuannya harus tahu dulu semua bagiannya. Nah, oke. Setiap ahli waris ini kan bagiannya sudah ditentukan. Untuk ibu, bagiannya adalah sebesar seperenam bagian. Nah, kenapa kok seperenam bagian? Karena dia ada anak, gitu. Kemudian nenek dari ibu itu berarti kalau nenek dari ibu itu berarti adalah apa ya? Kalau sama kita itu namanya mbahyut gitu ya. Nah, kalau mbahyut itu di sini tidak mendapatkan warisan begitu. Nah, kenapa mbahyutnya ini tidak dapat warisan? Karena terhalang oleh adanya si ibu tadi gitu. Jadi si nenek ini tidak dapat warisannya. Terus kemudian istri. Nah, istri itu mendapatkan seperdelapan bagian karena ada anak. Nah, kemudian bagaimana dengan anak, Pak? Anak itu nanti akan mendapatkan bagian dan bagiannya itu ya, itu adalah merupakan sisa dari semua perhitungan tadi. Berarti dia adalah merupakan asobah. Nah, tapi perlu diperhatikan bahwa asobah ini justru nilainya adalah yang paling besar gitu ya dibandingkan bagian-bagian tadi gitu. Ya, karena biasanya kalau asobah itu memang sisa uangnya itu pasti pasti banyak gitu loh anak-anak ya. Nah, terus perbandingannya bagaimana, Pak? Kalau anak laki-laki itu perbandingannya adalah dua bagian, kalau perempuan itu berarti adalah satu bagian gitu ya. Nah, dari sini kita bisa mulai perhitungannya dulu. Berarti yang pertama adalah kita harus menentukan sisa harta setelah dipotong oleh hutangnya tadi. Oke, sekarang kita hitung dulu sisa harta setelah dipotong oleh hutang ya. Nah, berarti sisa harta, oke, setelah dipotong hutang. Nah, oke, setelah dipotong hutang, nah, berarti nilainya adalah sama dengan 600 juta. Nah, oke, kemudian kita kurangi dengan 114 juta. Nah, itu berarti sisa hartanya sekarang adalah tinggal 486 juta. Nah, di 486 juta itu adalah merupakan sisa harta setelah dipotong hutang. Nah, kemudian tugas kita berikutnya adalah kita tinggal menentukan bagian dari ibu, kemudian istri, gitu kan? Bagian ibu dan istri,
Nah, kemudian dari bagian ibu dan istri nanti kita jumlahkan gitu. Nah, sekarang kita ke bagian ibu dulu. Berarti bagian ibu itu adalah sama dengan 1/6. Kemudian dikali sisa harta tadi. Berarti 486 juta. Nah, dari sini kita bisa melakukan yang namanya kanselasi gitu ya. Berarti 486 dibagi 6. Maka hasil baginya di sini ketemu sama dengan 81. Berarti bagiannya dari si ibu tadi adalah sama dengan 81 juta. Nah, di 81 juta rupiah. Nah, ini adalah bagiannya dari si ibu. Nah, kemudian tugas kita berikutnya adalah menentukan bagian dari istri gitu ya. Berarti untuk bagian istri itu adalah sama dengan 1/8 dikali 486 juta. Nah, oke, sekarang coba kita hitung dulu. Berarti 486 dibagi 8 itu kalau kita hitung maka akan ketemu sama dengan 60 juta 750.000. Nah, gitu ya. Nah, kemudian tugas kita berikutnya adalah menjumlahkan bagian dari si ibu dan si istrinya ini. Nah, kalau misalkan ini kita jumlahkan, maka hasilnya menjadi berapa itu? 141 juta, itu kan 750.000 gitu kan. Nah, oke. Oke, dari sini berarti kita akan menghitung bagian dari anaknya ya. Jadi bagian dari anak atau asobah tadi. Berarti bagian anak atau asobah, nah, itu adalah sama dengan sisa harta setelah dipotong hutang tadi. Itu kita kurangi dengan total bagian dari ibu dan istri. Berarti nilainya sama dengan 486 juta. Nah, oke, terus kita kurangi dengan 141.750.000 ya ini ya. Nah, ini tadi sebenarnya tidak keliru, cuma apa ya, ini kelebihan ya nulisnya. Nah, tidak keliru tadi, cuma mungkin tergores sedikit. Nah, gitu. Jadi 141.750.000 rupiah. Nah, kalau misalkan ini kita hitung, berarti bagian anak atau bagian dari asobahnya tadi adalah sama dengan 344 juta. Nah, oke, 344 juta 250.000 rupiah. Nah, nah ini bagiannya anak sudah ketemu ya, jadi sekitar sekian ini. Nah, kemudian kalau kita perhatikan bagian dari anaknya tadi itu kan perbandingannya kan 2 dibanding 1 gitu ya. Berarti kan katakanlah kita mau menentukan bagian dari setiap anak laki-laki, itu kan anak laki-lakinya ada 2. Berarti logikanya gini, kalau misalkan dia adalah 2 kali dari bagian perempuan, maka yang laki-laki ini, nah itu nanti bagiannya kan jadi 4 bagian gitu ya. Soalnya kan dia 2 kalinya dari anak perempuan. Sementara itu kalau misalkan di sini sudah ada 4, berarti kan 4 ditambah dengan 4 itu kan sama dengan 8. Artinya apa? Berarti kalau misalkan pada bagian ini nanti ada 2 anak laki-laki begitu, maka 2 anak laki-laki itu kan total bagian warisannya itu akan sama dengan berapa kira-kira? Berarti kan 4/8 bagian. Nah, oke, itu kalau 2 anak laki-laki. Berarti kalau misalkan di sini ada 1 anak laki-laki, nah 1 anak laki-laki, maka 1 anak laki-laki itu bagiannya adalah sebanyak 2/8 bagian. Gitu ya. Jadi kita harus bisa menerjemahkan bagian-bagian ini anak-anak. Nah, kemudian kalau misalkan di situ diketahui ada 2 anak perempuan, nah, sorry 4 anak perempuan kan. Jadi 4 anak perempuan. Nah,
4 anak perempuan. Nah, itu total bagiannya adalah sama dengan 4/8 bagian. Nah, itu kan 4 anak gitu ya. Berarti artinya apa dari sini? Satu anak perempuan. Nah, satu anak perempuan berarti total bagiannya adalah sama dengan 1/8 bagian. Nah, gitu. Nah, yang ditanyakan dari soal adalah selisih bagian dari 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan gitu. Jadi anak-anak nanti harus mencari selisihnya dulu. Berarti kan 2 anak laki-laki itu kan berarti yang atas ini. Nah, ini 2 anak laki-laki. Kemudian nanti untuk 1 anak perempuan ya. Nah, jadi kita menggunakan bagian bawah ini. Nah, oke, kalau misalkan ini kita cari selisihnya, berarti selisihnya itu adalah sama dengan 4/8 dikurangi 1/8. Sehingga ketemunya sama dengan 3/8 bagian. Gitu ya. Oke. Kalau sudah berarti kan ini tinggal kita hitung saja ya. Berarti kalau misalkan bagian anaknya tadi adalah 344.250.000. Nah, ini bisa kita hitung sekarang. Berarti nilainya jadi 3/8. Kemudian kita kali dengan 344.250. Oke, kayaknya itu bisa kita sederhanakan dulu. Kalau 344.250.000 ini kita bagi dengan 8, maka hasilnya akan sama dengan 43 juta. Nah, ini kita sederhanakan ya. Set. Jadi 43 juta 31.250. Nah, kemudian kita kalikan dengan 3 gitu. Berarti kan kalau kita kalikan 3 sama dengan 129 juta. Oke, 93.750 rupiah. Sehingga kalau melihat dari pilihan jawaban ini, jawaban yang benar adalah yang C. Oke. Nah, semoga pembahasan ini bisa dipahami ya. Nah, berikutnya kita lanjutkan lagi di soal nomor 12. Nah, rata-rata skor ujian 5 siswa sama dengan mediannya. Skor tertingginya adalah sama dengan 9, sedangkan skor terendahnya adalah sama dengan 4. Dan ada 2 siswa yang memiliki skor yang sama. Jadi ada 2 siswa, nilainya itu sama. Nah, begitu. Skor ujian adalah merupakan bilangan asli, maka minimal itu besarnya adalah sama dengan 1. Gitu ya. Jika skor si 5 siswa tersebut diurutkan dari yang tertinggi menuju yang terendah, maka skor siswa terbesar yang berada di urutan keempat yang mungkin adalah sama dengan titik-titik. Nah, berarti nanti karena di sini kita masih belum tahu datanya secara pasti ya, maka bisa kita misalkan dengan variabel dulu. Nah, misalnya, nah, kita misalkan dulu ya. Jadi misalkan data-data tersebut adalah, nah, tersebut adalah, nah, adalah X1, X2, X3, X4, dan X5. Nah, oke, di sini kita punya 5 data. Kemudian karena dia sudah diurutkan gitu kan, jadi kita akan mengurutkan dia berdasarkan skor tertingginya gitu. Maka dijamin bagaimana nak? Berarti kan kita asumsikan bahwa nilai dari X1 itu lebih besar daripada X2, X2 lebih besar daripada X3-nya, X3 lebih besar daripada X4, dan X4 itu lebih besar daripada X5. Gitu. Bahkan mungkin bisa jadi nanti ada beberapa data yang sama kan.
Tapi paling tidak kita urutkan dulu berdasarkan posisinya. Atau begini saja, karena kita masih belum tahu urutan-urutan datanya ini secara pasti, kan ada yang sama tuh. Berarti nanti tanda pertidaksamaannya bisa kita hapus dulu. Yang penting posisinya kita urutkan dulu dari X1-nya, X2, X3, dan X4 beserta X5-nya ini. Nah, tadi skor tertingginya kan sama dengan 9 gitu. Kalau tertingginya sama dengan 9, berarti otomatis secara umum dan dipastikan bahwa data ke 1 itu pasti sama dengan 9. Nah, kan kita mengasumsikan bahwa dia adalah data tertinggi. Kemudian, skor terendahnya berarti data kelimanya itu adalah sama dengan 4. Nah, kemudian yang menjadi median itu adalah data yang letak atau posisinya itu berada di tengah. Berarti X3 ini adalah merupakan mediannya. Nah, gitu ya, dia merupakan mediannya. Gitu. Dan mediannya tadi ya itu sama dengan rata-rata loh. Jadi rata-rata skor ujian sama dengan mediannya. Jadi bisa kita katakan bahwa rata-rata dari 5 data, nah itu adalah sama dengan median 5 data. Nah, oke, ini ya. Rata-rata 5 data tadi sama dengan median 5 data. Nah, oke, terus kemudian karena kita di sini sifatnya masih menebak dari data-data ini, maka nanti kita akan bagi menjadi beberapa subkasus. Nah, yang pertama misalkan di kasus 1, nah kita akan memisalkan dulu. Jadi kasus yang pertama, karena data tertingginya sama dengan 9, berarti data-data yang sisanya ini X2, X3, dan X4 itu tidak boleh lebih besar dari 9 gitu kan. Berarti X2, X3 gitu kan, dan X4 semuanya saja itu tidak boleh lebih dari 9. Nah, gitu ya. Jadi tidak boleh lebih dari 9. Nah, oke, lebih dari 9. Oke, ambil kasus misalkan X3-nya itu maksimal sama dengan 9 deh. Kita ambil yang maksimal. Kalau X3-nya sama dengan 9, berarti kan rata-ratanya juga sama dengan 9, gitu ya. Rata-ratanya juga sama dengan 9. Kemudian, berarti karena di posisi data ketiga itu 9, maka kemungkinan besar X2-nya juga pasti sama dengan 9. Kan gitu ya. X2-nya juga pasti sama dengan 9, karena tidak mungkin ada data lain yang bisa dimasukkan di sini kalau di sini angkanya 9. Nah, sekarang kita masukkan, berarti rumus rata-rata itu kan berarti jumlah data dibagi banyak data. Ya tak? Rata-rata, saya tulis sini aja deh, rata-rata atau X bar itu adalah sama dengan jumlah data, kemudian kita bagi dengan banyak data. Nah, ya. Oke, berarti bisa kita tulis menjadi X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 dibagi 5 begitu. Oke, berarti sama dengan rata-ratanya tadi di sini adalah sama dengan 9. Kita masukkan, berarti nilainya jadi 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah X4 ditambah 4, kemudian kita bagi dengan 5. Berarti berapa nih? 9 tambah 9 tambah 9 adalah 27 gitu ya. Berarti 27. Terus 5-nya nanti kita kalikan silang dengan 45. Kan begitu ya. Sorry, dikalikan silang dengan 9, nanti hasilnya 45. Nah, berarti nilainya menjadi 27 ditambah X4 sama dengan 45. Berarti
X4 sama dengan 45 dikurangi 27. Maka didapatkan X4 itu sama dengan 18. Nah, apakah mungkin X4-nya itu sama dengan 18? Tentu saja ini menjadi tidak mungkin gitu ya. Kenapa ya? Karena ini nanti data keempatnya kan tidak boleh lebih dari 9. Berarti kasus yang pertama ini jelas salah. Gitu. Yang pertama ini jelas salah. Nah, kalau sudah jelas salah seperti ini, kita bisa melanjutkan ke kasus yang kedua, gitu ya. Oke, jadi misalkan saja kasus yang kedua itu kita anggap bahwa data ketiganya itu sama dengan 8, gitu. Kalau data ketiganya sama dengan 8, maka masih memungkinkan juga mediannya itu juga sama dengan 9 gitu ya, ataupun 8. Nah, tapi coba kita cek dulu. Kalau misalkan begitu, atau kalau memisalkan lagi, kalau kita ambil data yang lebih kecil juga enggak apa-apa sih. Misalkan ambil sama dengan 7 deh. Nah, misalnya ya, kalau di sini kita ambil sama dengan 7, gitu. Berarti kan X3 itu sama dengan 7. Maka dijamin bahwa rata-ratanya itu juga sama dengan 7 kan? Rata-rata juga sama dengan 7. Gitu. Kemudian medianya sama dengan 7 sudah ada di keterangan tadi ya. Nah, dari sini ada dua kemungkinan lagi gitu. Kalau misalkan X3-nya 7, X bar-nya sama dengan 7, maka sub kemungkinan yang pertama itu adalah nilai dari X2. Nah, itu bisa jadi nilainya adalah sama dengan 9 gitu. Kenapa kan? Karena kalau misalkan di sini 7, sebelumnya kan bisa juga angkanya 9 kan? Nah, kalau misalkan X2-nya sama dengan 9, berarti nilainya menjadi kita ikut ke rumus ini ya, X1-nya tadi 9, ditambah 9, ditambah 7, ditambah X4, ditambah 4, kemudian dibagi 5, hasilnya adalah sama dengan 9. Ini kita kalikan silang, kemudian 9 dengan 9, kemudian ditambah dengan 7 ya. Berarti 18 tambah 7 itu kan 25 ya, berarti 25. Oh iya, terus ini tadi hati-hati karena dia masih dikurangi dengan 4 ya. Berarti kan dia dikurangi 4. Yang ini loh, tadi kelupaan. Jadi ini juga dikurangi 4. Berarti 18 dikurangi 4 itu ketemunya adalah sama dengan 14. Nah, gitu. Tapi dia tetap salah. Nah, gitu ya. Dia tetap salah tadi. Berarti ini ditambah dengan 4, jangan lupa. Berarti 25 ditambah 4 kan 29 ya. Berarti kan X4 ditambah 29 sama dengan 45. Kita pindah ruas seperti biasa ya. Berarti kan nilainya menjadi kalau ini bukan 9 ya. Berarti medianya tadi sama dengan 7. Oh iya, sama dengan 7. Nah, sorry. Berarti ini tadi sama dengan 7 ya harusnya ya. Maaf. Nah, soalnya kan data yang kita pakai kan berbeda ya anak-anak. Jadi yang ini sama dengan 7. Nah, ini 7. Jadi 5 kali 7 adalah sama dengan 35. Berarti nilainya menjadi data keempat sama dengan 35 dikurangi 29. Itu berarti data keempatnya adalah sama dengan 6. Nah, terus kemudian kalau misalkan ini kita kumpulkan datanya ya. Kalau ini kita kumpulkan datanya tadi, berarti kan datanya mulai dari berapa tuh? 9, 9, data keduanya 9, medianya 7, data keempatnya 6, data kelimanya 4. Ini semuanya jadi memenuhi ya. Nah, karena di sini harus ada data yang sama, yaitu adalah si 9. Nah, tapi tidak hanya itu anak-anak, karena kita tadi masih punya satu kemungkinan lagi, yaitu adalah X3-nya sama dengan 7, data ketiganya sama dengan 7, berarti kan rata-ratanya juga sama dengan 7. Gitu kan? Terus kemudian
Nah, nilai dari X2-nya itu juga masih memungkinkan kalau dia itu sama dengan 8 gitu ya. Nah, jadi X2-nya sama dengan 8. Nah, kalau X2-nya di sini masih memungkinkan sama dengan 8, berarti kita masukkan dalam rumus rata tadi menjadi 9 ditambah 8 ditambah 7 ditambah X4 gitu ya. Kemudian ditambah 4 kita bagi dengan 5 itu sama dengan 7. Nah, jadi jangan lupa jangan diganti sama dengan 9. Tadi ada kekeliruan sedikit ya. Kemudian 9 tambah 8, 17. 17 tambah 7, 24. 24 tambah 4, berapa? Berarti kan 24 ditambah 4, itu kan 28 ya. Berarti X4 ditambah 28, ini kita kalikan silang seperti biasa. Berarti 7 kali 5 sama dengan 35. Maka didapatkan X4 itu sama dengan 35, itu terus kemudian dikurangi 28. Berarti X4-nya adalah sama dengan 7. Data keempatnya sama dengan 7. Nah, kalau ini kita tuliskan datanya secara berurutan, tadi kan berarti menjadi 9, 8, 7, 7, dan yang terakhir adalah 4. Nah, ini kan juga mungkin. Nah, terus yang ditanyakan dari soal adalah skor siswa terbesar yang berada pada urutan keempat yang mungkin. Berarti kan cuma ada dua kemungkinan ini kan. Kalau nggak 6 ya 7. Cuma karena kita diminta untuk menentukan skor terbesarnya, nah maka hanya ada satu kemungkinan saja di sini, yaitu adalah sama dengan 7. Ya, 7 ini. Nah, ini adalah merupakan skor terbesar. Nah, gitu. Soalnya yang sama dengan 6 tadi masih belum. Ya, gitu. Berarti jawaban yang benar adalah yang C. Nah, gitu. Nah, semoga bisa dipahami ya anak-anak ya.